Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1361. Chapter 1361, Gelang Berlian. Di panggung kompetisi, Weeping Blood Douluo memandang Tang Wulin. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak senang melainkan dia mengerutkan kening dan tampak lemah. Apakah dia mencoba membuat saya mati rasa? Sementara Tang Wulin terkejut, lawannya sudah mulai menyerang. Meskipun dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya, dia mendapat dukungan dari teknik rahasia sekte tubuh sekte dan garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat. Dia menginjak tanah dengan kaki kirinya dan menembak seperti bola meriam saat dia langsung menembus penghalang sonik. Tangan kanannya membawa tombak naga emasnya yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ribuan sinar tombak meledak dan tombak naga emasnya yang mempesona secara alami melepaskan raungan nyaring. Itu membumbung di udara dengan aura agung menuju Weeping Blood Douluo. The Weeping Blood Douluo Cutiange tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini saat tepi bibirnya bergerak-gerak. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengangkat tangan. Bertentangan dengan ekspektasi, tidak ada pedang di tangannya. Apa yang dia pegang di tangannya adalah gelang logam. Gelang logam itu berwarna putih dan segera setelah itu muncul, itu bersinar dengan cahaya putih pijar. Sensasi aneh segera muncul di indera Tang Wulin. Dia merasakan tombak naga emasnya bergetar hebat. Kemudian, tiba-tiba lepas dari kendalinya seperti ikan melarikan diri dan 1000 jari menuduh langsung terputus. Dentang. Dengan suara yang tajam, tombak naga emas telah menempel di gelang logam putih di tangan Cutiange. Ini. Sejak garis keturunan Raja Naga Emasnya terbangun dan dia mendapatkan tombak naga emas, itu praktis menjadi bagian dari kehidupan Tang Wulin. Dalam pertarungannya, dia kalah dan ada juga saat di mana dia tidak bisa mengalahkan lawan. Namun, tombak naga emas tidak pernah meninggalkan tangannya jika bukan karena serangan. Ini adalah pertama kalinya dan terjadi dengan cara yang aneh. Itu tak terbayangkan baginya. Juga, tombak naga emasnya perlahan menyusut saat menempel di permukaan gelang logam. Pada akhirnya, itu tersedot ke dalam gelang logam dan menghilang. Kerumunan yang bersorak menganga saat melihat pemandangan ini. Seluruh kolisem terdiam. Situasi apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Wajah senyum Douluo Hujie juga bingung. Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Dalam pertarungan senjata Tang Wulin telah dirampas oleh lawannya saat pertempuran dimulai. Bagaimana dia bisa terus bertarung sekarang? Tubuh pengisian Tang Wulin sudah berada di atas lawannya, tetapi dia tidak memiliki senjata. Kemudian, yang dia temui adalah tangan kanan terangkat dari Weeping Blood Douluo Cutiange. Aura pedang tajam yang sepertinya memiliki substansi datang secepat kilat. Itu membuat Tang Wulin lengah. Setelah kehilangan tombak naga emasnya, dia hanya bisa mengangkat kedua tangannya untuk membela diri. Teknik rahasia Tang Sekte Tangan Giok Misterius. Ledakan. Dia segera dikirim terbang. Aura pedang Weeping Blood Douluo terkandung dan tampak seolah-olah dia telah menggunakan tangannya sebagai pedang. Namun, setelah terkena serangan itu, aura pedang yang terkandung di dalam dirinya memicu serangkaian ledakan berturut-turut. Setiap ledakan lebih kuat dari yang lain. Aura pedang yang sangat tajam tampaknya mampu sepenuhnya merobek tubuhnya hingga hancur. Jika tubuh Tang Wulin tidak cukup kuat, dia akan sangat menderita. Permukaan kulitnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Itu adalah dragon air yang padat. Dia telah berhasil meniadakan efek aura pedang. Namun, pada saat ini, perasaannya berada dalam keterkejutan terbesar. Itu adalah tombak naga emasnya. Senjata sucinya tombak naga emas. Bahkan ketika dia menghadapi makhluk abaisal, dia bisa menimbulkan rasa takut ke dalam hati mereka dengan tombak naga emasnya. Dia tidak berharap itu direnggut oleh lawannya dengan mudah. Gelang logam apa itu? Di peron, Smiley Face Douluo Hujie punya jawabannya. Dia berbalik untuk melihat Dai Tianling di sampingnya dengan mata kusam. Suaranya pecah saat dia berkata, senjata Dewa Kekaisaran, Diamond Bangle. Yang Mulia telah menggunakan metode seperti itu hanya untuk menang. Ini praktis curang. Senjata Dewa Diamond Bangle tidak dibawa dari benua Douluo ketika Kekaisaran Bintang Luo didirikan. Itu berasal dari benua Bintang Luo saat ini. Itu adalah senjata Dewa Kekaisaran dari Kekaisaran Bintang Luo modern.
Setelah migrasi besar Kekaisaran Bintang Luo saat itu, orang-orang datang ke benua ini dan secara alami dihadapkan pada penolakan dari kaum aborigin. Seorang penakluk harus selalu membayar harga. Pada saat itu, meskipun Kekaisaran Bintang Luo bukan tandingan Federasi Dou Luo, mereka tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan orang-orang aborigin ini. Selama pertempuran besar, salah satu pemimpin suku mengeluarkan gelang berlian ini. Itu telah menyebabkan masalah besar bagi pasukan Kekaisaran Bintang Luo untuk sementara waktu. Objek ini memiliki kemampuan melahap senjata apapun yang hebat. Itu bisa melahap senjata apapun dan bahkan memiliki efek pada jiwa bela diri. Ada ruang kecil di dalam gelang berlian ini. Itu tidak besar, tapi itu adalah ruang yang benar-benar terputus dari dunia luar. Pada saat itu, 7 bintang Luo Empire judul Dou Luos dengan jiwa alat bela diri dilemahkan olehnya. Jika mereka tidak mengandalkan kekuatan master jiwa binatang untuk mengalahkan pemimpin suku, tidak akan mudah bagi mereka untuk menaklukkan seluruh benua. Meski begitu, Kekaisaran Bintang Luo telah membayar harga yang mahal. Setelah mereka mendapatkan gelang berlian ini, itu dianggap sebagai senjata dewa kekaisaran. Hanya kaisar yang memiliki kewenangan untuk menggunakannya. Dengan kemajuan perangkat jiwa, efek senjata dewa ini tampak tidak signifikan. Ini karena kapasitasnya terbatas. Yang paling bisa dilakukannya adalah menahan senjata yang dimakan di dalamnya. Itu tidak bisa berkembang menjadi yang lain. Informasi yang mereka peroleh dari suku aborigin adalah bahwa gelang berlian ini berasal dari zaman purba. Tidak ada yang tahu persis dari mana asalnya. Wajah tersenyum Dou Luo hanya mendengar tentang keberadaan senjata dewa kekaisaran ini, tetapi dia belum pernah melihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyaksikan kemunculan senjata dewa legendaris ini dalam keadaan saat ini. Juga, itu memberikan pukulan berat pada Tang Wulin pada saat pertama. Dia tanpa senjata dan dia harus menghadapi Hyper Dou Luo yang terampil dengan pedang, dewa pedang dari satu generasi. Dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya atau keterampilan jiwanya. Bagaimana dia bisa bertarung? Dai Tianling duduk di sana dengan udara santai. Ketika dia meyakinkan Weeping Blood Dou Luo Cutiange untuk menggunakan Diamond Bangle, dia sudah memperkirakan bahwa dia akan ditanyai oleh banyak pihak. Namun, dia tidak bisa kurang peduli. Ini adalah pertempuran 5 dewa. Karena rasa hormat yang kami miliki untuk Master Sekte Anda, wajar bagi kami untuk memberikan semua yang kami miliki. Diamond Bangle juga merupakan senjata. Juga, pertarungan senjata tidak membatasi kontestannya untuk menggunakan hanya satu senjata. Hu Jie tiba-tiba merasakan dorongan untuk memukul wajah kaisar yang menyeringai itu. Penonton juga tercengang. Meskipun tidak banyak yang tahu tentang keberadaan senjata dewa kekaisaran ini, penonton dapat melihat bahwa dengan kemajuan seperti itu, tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk melanjutkan pertarungan. Senjatanya telah diambil dalam pertempuran senjata. Bagaimana judul Dou Luo yang mewakili kekaisaran menggunakan taktik seperti itu? Biarpun dia memenangkan pertandingan ini, itu tidak akan terhormat. Tang Wulin menghela nafas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Sepertinya kekaisaran benar-benar takut aku menang lagi. Untuk berpikir bahwa mereka akan menggunakan metode seperti itu. Benda apa itu? Ia bahkan bisa menyedot tombak naga emas saya. Namun, apakah kalian mengira kalian menang hanya karena kalian berhasil melakukan itu? Saat ini, dia tidak menyadari bahwa Dai Tianling telah menyetujui permintaan Sekte Tang. Satu-satunya perubahan adalah diskon 10%. Sejak dia datang ke Kekaisaran Bintang Luo, dia dihadapkan dengan berbagai perlakuan tidak adil. Kekaisaran Bintang Luo telah menggunakan berbagai metode seperti mengumumkan kehadirannya di Kekaisaran melalui pertempuran 5 dewa. Ini semakin membatasi pergerakan Sekte Tang di Federasi. Tang Wulin telah mentolerir semua ini. Bagaimanapun, dia harus memikirkan gambaran yang lebih besar. Karena kamu menginginkan pertempuran 5 dewa, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa milikmu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia terkejut bahwa pihak lain telah menggunakan metode seperti itu. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang besar saat ini, setelah semua yang telah dia lalui, dia tidak bisa tidak merasa benar-benar marah pada saat ini. Ketika Tang Wulin sangat marah, ekspresinya akan sangat tenang. Namun, matanya akan sangat cerah. Ambil tombak naga emasku. Baiklah, ambillah. Tang Wulin menarik napas dalam saat matanya berkilau karena listrik. Dia mengulurkan tangannya ke samping di kedua arah. Cahaya berbentuk gelendong muncul di hadapannya. Soul Land 3 Chapter 1362.
Chapter 1362, Plain ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa. The Weeping Blood Douluo Cutiange di depannya tercengang oleh pemandangan itu. Apa itu tadi? Itu jelas bukan keterampilan jiwa. Pertempuran ini dilakukan di depan seluruh orang bintang Luo. Sebagai Master Sekte Tang Wulin tidak mungkin melanggar aturan. Jika itu bukan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa, maka itu pasti senjata. Senjata berbentuk gelendong. Itu tidak terlihat seperti senjata tersembunyi, juga tidak menyerupai senjata yang bisa digunakan dalam pertempuran langsung. Tepat ketika Weeping Blood Douluo ini bingung, dua sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari objek berbentuk gelendong itu. Mereka jatuh ke tangan Tang Wulin. Ketika dua berkas cahaya ini muncul, awalnya mereka tidak tampak signifikan. Namun, ukurannya dengan cepat membesar saat terbang menuju tangan Tang Wulin. Dalam sekejap mata, sepasang palu raksasa muncul di tangan Tang Wulin. Ini pasti palu raksasa. Juga, mereka juga terlihat familiar. Palu raksasa itu berwarna abu-abu kusam. Mereka tidak menarik perhatian. Namun, mereka terlalu besar menurut standar manapun. Setiap palu raksasa memiliki panjang sekitar 5 meter. Diameter kepala martil sudah 2,5 meter. Ketika Tang Wulin memegangnya di tangannya, dia harus menahannya pada suatu sudut, atau mereka akan membentur tanah. Sebagai ahli senjata, Weeping Blood Douluo menunjukkan ekspresi kaget hanya dalam satu pandangan. Palu raksasa ini berwarna abu-abu tidak menarik, tapi tidak sesederhana kelihatannya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa mereka memancarkan cahaya yang dalam. Mereka tampak berdenyut ringan dengan kehidupan karena mereka tampak menyusut seolah-olah mereka bernapas. Tidak mungkin. Pikiran itu nyaris tidak muncul di kepalanya. The Weeping Blood Douluo bahkan tidak punya waktu untuk berpikir ketika Tang Wulin terangkat dari tempatnya berdiri. Palu raksasa ini bukanlah senjata Tang Wulin. Mereka adalah milik Yuanen Yehui setelah dia berubah menjadi Titan AP. Namun, Tang Wulin adalah orang yang memalsukannya. Palu raksasa itu sendiri dibuat dari bahan sederhana. Itu adalah bahan yang paling dikenal Tang Wulin. Itu tidak terlalu langka di antara logam langka, tetapi ukurannya jelas untuk dilihat semua orang. Jika ukurannya harus dijelaskan, menakutkan adalah kata sifat yang paling pas. Berat Heavy Silver Hammers yang sangat besar tidak terbayangkan. Juga, ini bukan 100 Refined atau grade 1000 Refined Heavy Silver Hammers. Mereka adalah palu perak berat yang ditempa jiwa. Dengan satu bimbingan dan dengan Heavy Silver yang paling dikenal Tang Wulin, sangat mudah baginya untuk menempa jiwa mereka. Tang Wulin memperlakukan penempaan itu sebagai latihan menempa jiwa. Dia menyelesaikan penempaan mereka pada saat yang sama ketika dia menempa logam yang dibutuhkan oleh misinya. Meskipun dia yang melakukan penempaan, dia telah menggunakan cukup banyak waktu. Hanya sekte super dengan sumber daya yang kaya seperti sekte Tang yang dapat memberinya cukup bahan untuk dipalsukan. Palu perak berat yang ditempa jiwa dengan ukuran sebesar itu, apa artinya ini? Palu Tang Wulin masing-masing beratnya lebih dari 2 ton. Palu kiri memiliki berat 2.670 kg sedangkan palu kanan memiliki berat 2.980 kg. Sedikit lebih banyak dan mereka akan melebihi 3.000 kg. Dengan palu raksasa di tangannya, teror kekuatan mereka bisa dibayangkan. Sebagai pemalsu mereka, jiwa yang ditempa logam akan terhubung ke Tang Wulin. Saat dia menggunakannya, berat palu otomatis akan berkurang 30%. Ini adalah bagian yang menakutkan dari penempaan jiwa. Palu raksasa memiliki satu kualitas khusus, yang merupakan komponen yang tepat waktu. Mereka memiliki smash sebagai fitur khusus mereka. Tang Wulin melompat selusin meter di udara dengan satu lompatan dengan palu raksasa yang lebih berat dari 5 ton berat kolektif. Dia mengangkat kedua palu dan mengayunkannya ke arah Weeping Douluo Cutiange seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Di peron, penonton wanita sedikit tercengang dengan pemandangan ini. Di mata mereka, Tang Wulin sangat tampan dan elegan. Dia praktis bisa memenuhi kebutuhan mereka dari laki-laki. Tampan, anggun dan halus. Penampilan yang bermartabat dan kekuatan yang kuat. Dia selalu bisa mengalahkan musuh yang kuat dan meraih kemenangan. Namun, pemandangan saat ini jelas berbeda. Ini adalah waktu untuk menghibur imajinasi seseorang. Seorang pria yang sangat tampan dengan sepasang palu raksasa dan berat yang lebih besar dari tubuhnya melompat saat dia mengayunkannya ke arah lawannya. Meskipun benda-benda ini tampaknya tidak pada tempatnya di tangan Tang Wulin, tindakannya tidak terlalu tampan. Hanya satu Fanggel yang berjongkok di sudut kolisem yang menonton dengan mata berseri-seri.
Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wah, itu mengesankan, sangat mendominasi. Itu liar, Saudara Wulin. Suasana hati Chu Tiange tidak baik sejak awal. Sebagai seorang ahli senjata, dia benar-benar merasa was-was karena dipaksa menggunakan item seperti Diamond Bangle saat dia melawan lawannya. Itu mirip dengan curang. Dia juga kecewa karena dia tidak bisa bertarung dengan terhormat. Namun, perubahan mendadak pada lawannya telah membuatnya bingung. Jelas, tombak kuatnya baru saja diambil olehnya, tapi ada apa dengan palu raksasa ini? Apa senjata aslinya? Juga, bisakah benda berbentuk gelendong itu benar-benar menyimpan banyak benda? Pikirannya baru saja memudar ketika dia merasakan gelombang angin kencang datang ke wajahnya. The Soul Forge Heavy Silver Hammer sangat berat. Selain itu, ada juga penambahan kekuatan Tang Wulin. Serangan dari sepasang palu raksasa membawa aura yang menakutkan. Palu raksasa belum mengenai target mereka, tapi tanah sudah mulai runtuh. Tabrakan langsung. Tidak mungkin itu terjadi. The Weeping Blood Douluo adalah pengguna pedang. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasinya, dia tidak akan berani secara langsung membenturkan benda-benda yang tidak manusiawi ini dengan tubuhnya. Dengan sekejap gerakan, dia dengan cepat mundur untuk menghindari palu Tang Wulin. Namun, lawannya bergerak lebih cepat dari yang dia kira. Tang Wulin sudah mengangkat dan menurunkan palu. Dalam keadaan seperti itu, tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan tanpa peringatan saat dia menyusul Douluo darah menangis. Lupdup, lupdup, lupdup. Suara detak jantung yang kuat bergema di seluruh kolisem. Dengan terhalangnya penghalang pelindung, penonton tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Namun, tubuh Weeping Blood Douluo dengan jelas berhenti saat esensi darahnya melonjak di dalam dirinya. Sekte tubuh. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya ketika penglihatannya menjadi gelap. Palu sudah di atasnya. Karena tidak berdaya, Douluo darah menangis mengatupkan giginya dan mengangkat gelang berlian di tangannya. Dia mengaktifkannya dengan kekuatan jiwanya. Dentang, palu kiri Tang Wulin terlepas dari tangannya dan menempel ke gelang berlian. Bagian yang paling menakutkan tentang senjata suci ini adalah selama dia mengaktifkannya, senjata itu bisa merebut senjatamu terlepas dari seberapa kuatnya itu. Namun, adalah satu hal baginya untuk merebut palu itu. Pada saat yang sama dia merebut palu tersebut, Weeping Blood Douluo merasakan beban di tubuhnya dan palu raksasa itu jatuh ke tanah. Palu raksasa lainnya segera muncul di atas kepalanya. Meskipun gelang berlian ini berguna, ia memiliki batasnya. Itu seperti alat penyimpanan jiwa. Setelah berat atau ukuran benda yang disimpan melebihi kapasitasnya, ia tidak dapat lagi melanjutkan fungsinya. Tanpa ragu, palu perak berat penempa jiwa Tang Wulin telah melebihi kapasitasnya. Palu kirinya entah bagaimana direnggut, tapi bukan hal yang mudah untuk melahapnya. Merasa tidak berdaya, tangan Weeping Blood Douluo bersinar dengan cahaya saat pedang yang tampak vintage muncul di tangannya. Pedang itu berwarna seputih salju dengan garis merah yang menembus pusatnya seperti darah. Ujung pedang itu berdengung dengan cincin tajam saat dia mengetuknya ke palu raksasa. Kesadaran Sharp Sword menusuk ke palu raksasa dan mulai membimbingnya. Dia ingin menggunakan momentum palu raksasa untuk menangkisnya ke samping. Namun, Weeping Blood Douluo hanya benar-benar memahami bagian mengerikan dari palu raksasa ini setelah pedangnya bersentuhan dengannya. Di bawah pengibaran Tang Wulin, berat pertempuran sebenarnya dari Soul Forge Heavy Silver Hammer sudah lebih dari 10.000 ton. Ketika Chu Tiange menepuk palu dengan pedangnya, bilahnya langsung tertekuk. Kesadaran pedang atau Sword Soul tidak bisa menembus objek seperti itu. Kekuatan getar yang menakutkan meletus pada saat bersamaan. Bahkan dengan basis kultivasi Weeping Blood Douluo, pedangnya hampir terbang menjauh dari genggamannya. Dia mengandalkan rebound dari pedangnya dan dengan cepat membuat jarak antara dia dan lawannya. Pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang yang dia hargai lebih dari hidupnya. Soul Land 3 Chapter 1363. Chapter 1363, Palu Angin Pemecah Gangguan, Palu Perang. Meskipun pedang itu bukan jiwa bela dirinya, dia masih menamakannya pedang darah menangis. Itu ditempa dengan material jiwa yang ditempa oleh Saint Craftsman yang dia temukan. Selain itu, logam yang ditempa jiwa dibuat dari paduan roh. Pedang itu selalu berada di sisi Weeping Blood Douluo. Meskipun itu bukan jiwa bela dirinya, pedang itu telah membentuk aliansi dengannya. Saat ini, dia benar-benar takut pedang berharganya akan kalah dari palu kuat Tang Wulin dalam tabrakan itu. Dia tidak berdaya karena dia tidak berhasil mengelak bahkan dengan manuver yang dia lakukan sebelumnya.
Alasannya sederhana. Diamond Bangle terlalu berat. Meskipun palu perang menyusut dan ditahan di Diamond Bangle, itu tetap berat. Itu masih menanggung lebih dari 30% dari berat awalnya. Beratnya 1000 kg. Berat 1000 kg bukanlah apa-apa bagi Hyper Douluo. Namun, itu akan tergantung pada apa yang dilakukan Hyper Douluo. Penambahan 1000 kg pada tubuhnya tentu akan mempengaruhi kecepatannya. Palu kanan Tang Wulin menyimpang dari jalurnya dan menghantam tanah. Ledakan. Seluruh kolisem bergetar hebat sekali. Dari jauh, orang bisa melihat bahwa palu perang itu sangat besar sebanding dengan tubuh Tang Wulin. Penonton baru menyadari kekuatan lawan Weeping Douluo saat ini ketika palu mendarat di tanah. Palu perang jatuh ke tanah Star Luo Kolisem. Itu meninggalkan lubang raksasa disertai dengan suara booming yang memekakkan telinga. Lubang itu berdiameter lebih dari 10 meter dan kedalaman 3 meter. Star Luo Kolisem nyaris tidak bisa menahan ledakan. Tang Wulin menggunakan palu sebagai batu loncatan untuk meluncurkan dirinya ke udara. Tubuhnya berputar setengah lingkaran di udara. Karena dia hanya memiliki satu palu, dia mengubah postur tubuhnya dengan memegang palu dengan kedua tangan. Dia tidak menggunakan trik sama sekali tetapi memutar palu di udara untuk memukul Weeping Blood Douluo. Semburan angin ofensif yang menakutkan mengikutinya. Di platform utama, Kaisar Dai Tianling yang berseri-seri dengan bangga sebelumnya sekarang tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Bahkan Enci yang sedang menonton terlihat tercengang saat ini. Apa itu? Apakah itu senjata yang digunakan oleh manusia? Apakah Anda yakin itu bukan senjata Misha? Bahkan Misha tidak mampu menggunakan senjata berat seperti itu, bukan? Dai Tianling tidak berpikir bahwa Tang Wulin akan mendapatkan sepasang senjata yang bahkan Diamond Bangle hampir tidak bisa tangani. Sementara itu, Smiley Douluo yang duduk di sisinya tertawa terbahak-bahak. Impresif. Itu adalah teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai palu angin pemecah gangguan. Dia benar. Saat ini, Tang Wulin meluncurkan teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai palu angin pemecah gangguan. Teknik palu digunakan untuk menempa kembali di awal. Tang Wulin juga menggunakannya untuk pekerjaan penempaannya. Namun, efeknya sangat mengesankan saat digunakan dalam pertempuran. Bagian yang paling menghebohkan dari Disorder Splitting Wind Hammer adalah kekuatan sentripetal eksplosif yang dihasilkannya dari energi potensial yang disimpan di dalam Soul Master, mirip dengan pegas yang terluka, kemudian disalurkan ke dalam palu. Kekuatan lawan diimbangi setiap kali oleh kekuatan yang jauh lebih kuat yang dilepaskan oleh palu. Tang Wulin mengandalkan kekuatan kuat dari garis darah Raja Naga Emasnya selain teknik rahasia Sekte Tubuh. Saat dia menggunakan palu perang untuk melepaskan palu angin pemecah gangguan, itu membuatnya menjadi musuh yang tangguh. Kekuatan Tang Wulin sangat kuat dan kecepatannya sama cepatnya. Chu Tiange benar-benar tidak berdaya dalam menggunakan jiwa pedangnya untuk melawan Tang Wulin. Jika itu adalah pertempuran tanpa batas, dia akan menggunakan keterampilan jiwanya untuk menetralkan Tang Wulin sebelumnya. Namun, ini adalah pertarungan senjata sehingga kedua lawan bisa menggunakan senjata paling dasar mereka dalam pertempuran. Baik Tang Wulin dan Chu Tiange tidak diizinkan menggunakan teknik pertempuran biasa karena pembatasan penggunaan keterampilan jiwa. Dia menjadi tidak berdaya ketika dihadapkan oleh Disorder Splitting Wind Hammer terutama setelah tabrakan sebelumnya. Dia hanya bisa mundur sambil menghindari serangan dan memikirkan langkah selanjutnya. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Palu raksasa itu mendarat di tanah dan menciptakan lubang raksasa lain di tanah. Lubang itu bahkan lebih besar kali ini. Retakan itu menyebar ke segala arah. Kolisem bergetar hebat dalam gempa yang mengerikan itu. Rasanya seperti tempat itu akan runtuh. Penonton berteriak ketakutan. Tang Wulin tidak mendengar teriakan saat dia berada di tengah medan perang. Dia melompat menggunakan palu perang sebagai pengungkit. Palu perang diayunkan untuk ketiga kalinya. Di peron, Aruhen tertawa terbahak-bahak. Saya hanya kebobolan untuk murid adik laki-laki saya dalam kompetisi kekuatan. Dia paling menikmati menggunakan metode pertempuran yang kejam. Ini tidak mungkin. Aku akan meminta dia memalsukanku sepasang palu perang nanti. Saya akan mempelajari teknik palu ini juga. Benar-benar memanjakan diri sendiri. Hahaha. Sungguh disayangkan si Majinci tidak ada di sana untuk bertengkar tentang ini dengannya. Jika tidak, mereka akan terlibat dalam pertengkaran yang memanas. Boom, boom, boom. Palu perang menghasilkan suara yang memekakkan telinga dan menggelegar yang semakin keras setiap saat. Tang Wulin menghantamkan palu perang dengan ganas ke tanah berulang-ulang seperti orang penghancur saat dia terus-menerus melepaskan kekuatan sentripetal dari palu tersebut.
Hanya butuh beberapa saat untuk meninggalkan bentangan panjang lubang raksasa dengan setiap lubang berurutan lebih besar dari yang sebelumnya. Weeping Blood Douluo menganyam masuk dan keluar terus-menerus untuk menghindari palu. Namun, angin ganas yang dibawa oleh palu perang mulai mempengaruhi gerakannya. Apakah ini benar-benar bisa dicapai dengan kekuatan manusia? Bahkan Yang Mulia Enchi tidak mampu melakukannya. Tidak banyak dampak pada awalnya. Belakangan, gempa yang dihasilkan oleh hentakan palu raksasa menjadi semakin kuat. Bahkan perisai pelindung melemah karena gempa. Pada saat yang sama, Kolisem mulai goyah. Ini tidak mungkin. Kami tidak bisa melakukan ini lagi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir seluruh Kolosem akan runtuh. Ada beberapa ratus ribu orang di sini. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi bencana besar. The Weeping Blood Douluo membuat keputusan untuk mengambil tindakan segera. Tidak ada yang tahu berapa lama serangan destruktif Tang Wulin akan berlanjut. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa menahannya jika terus berlanjut. Chu Tianye menyaksikan tanpa daya ketika Tang Wulin mengangkat palu sekali lagi. Weeping Douluo tidak berusaha mengelak kali ini. Sebagai gantinya, dia melompat ke arah palu perang dan menikamkan pedangnya ke udara. Dia tidak bisa melepaskan diri dari serangan Tang Wulin karena ledakan kuat dari palu perang Tang Wulin terlalu kuat. Saat ini, tempat itu mirip dengan bukit semut yang bisa runtuh dengan sedikit sentuhan. Pancaran pedang melesat dari ujungnya dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, Weeping Douluo memutar tubuhnya seperti gasing saat dia melesat secara diagonal ke udara. Seorang master jiwa mampu terbang setelah basis kultivasinya melebihi 7 cincin. Selama Weeping Douluo bisa terbang, dia tidak perlu takut dengan palu perang Tang Wulin. Dia berputar ke udara untuk memastikan bahwa efek yang disebabkan oleh palu perang akan berkurang saat dia lepas landas. Pedang itu menusuk ke udara untuk melepaskan aliran traksi yang mengakibatkan palu berat Tang Wulin sedikit menyimpang dari posisinya. The Weeping Blood Douluo mengatupkan giginya. Untuk sementara, tubuhnya terbawa angin busuk palu yang berat selama penerbangannya. Tubuhnya tenggelam tetapi dia berhasil melepaskan kekuatan jiwanya sepenuhnya. Inti jiwanya berkontraksi sebelum tiba-tiba mekar sekali lagi. Dia akhirnya menghindari angin busuk sebelum dia melayang langsung ke langit. Gemuruh. Palu perang kembali menghantam tanah. Debu mulai turun dari atas Star Luo Kolisem. Ada banyak yang menghela nafas lega saat mereka menyaksikan ahli senjata menghindari jangkauan serangan dari Disorder Splitting Wind Hammer. Paling tidak, mereka tidak perlu mengkhawatirkan bahaya Tang Wulin yang menyebabkan Kolosem runtuh. Sementara itu, screenshot wajah Tang Wulin ditampilkan di layar besar. Orang-orang bertanya-tanya apakah itu dilakukan dengan sengaja. Palu perang itu mirip dengan pedang bermata dua. Itu sangat kuat tetapi konsumsi energinya juga sangat besar. Saat ini, Weeping Douluo telah keluar dari jangkauan Disorder Splitting Wind Hammer. Kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran pada dasarnya ditentukan. Jelas bahwa Tang Wulin tidak memiliki kesempatan lagi. Konsumsi yang besar, kurangnya keterampilan dalam menggunakan senjata, dan lawannya yang terbang ke udara akan menjadi penyebab kejatuhannya. The Weeping Blood Douluo terampil dalam aura pedang tak berbentuk darah menangis. Tang Wulin tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Namun, penonton tidak melihat kekecewaan maupun kelesuan di wajah Tang Wulin yang saat ini ditampilkan di layar lebar. Sebaliknya, mereka melihat senyuman yang membuat seseorang merasa tidak nyaman tanpa alasan. Kenapa dia tersenyum? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Kemudian, mereka menyaksikan Tang Wulin melonggarkan cengkeramannya dan melemparkan palu perak berat yang ditempa jiwa ke samping. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Weeping Douluo yang sudah terbang ke langit. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di udara. Aliran cahaya terang tiba-tiba melonjak ke langit. Bagaimana seharusnya seseorang menggambarkan pancarannya? Itu adalah pilar cahaya raksasa. Pilar cahaya yang sepertinya memenuhi seluruh langit hingga meledak. Ketika pilar cahaya naik, semua sumber cahaya di seluruh Kolisem tampak redup. Saat dia berdiri di dalam ruang tunggu Kolisem, wajah Roh Kudus Douluo tiba-tiba berlinang air mata saat dia melihat penampakan pilar cahaya. Soul Land 3 Chapter 1364. Chapter 1364 Atlas muncul kembali. Pedang yang dipegang oleh Weeping Blood Douluo bergerak melingkar saat tubuhnya tergantung di udara. Dia baru saja menyelaraskan pernapasannya dan di tengah memulihkan dirinya dari efek ledakan kuat palu perang tadi. Namun, dia merasa seolah-olah dunia tempatnya sekarang sepertinya telah berubah tiba-tiba. Langit telah runtuh. Tentu saja, langit tidak benar-benar runtuh. Entah bagaimana,
rasanya seperti langit telah runtuh. Pada saat berikutnya, tubuhnya jatuh dari langit. Dia jatuh bebas. Dalam waktu singkat, dia akan membanting dengan keras ke tanah. Aliran cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak ke langit untuk menahan tubuh Weeping Blood Douluo yang jatuh. Cahaya keemasan yang mempesona menghantam tubuhnya dengan tepat. Saat berikutnya, Tang Wulin sudah tiba sebelum Weeping Douluo. Pada saat yang sama, tombak putih bersih di tangan Tang Wulin menyentuh pedang yang ada di dada Weeping Douluo. Ding! Pedang itu hancur karena suara ding. The Weeping Douluo terbang ke langit dengan darah berceceran di mana-mana. Tombak putih bersih telah berhenti di tenggorokan Weeping Douluo. Tang Wulin bisa saja merenggut nyawa Weeping Douluo hanya dengan mengayunkan tombaknya sedikit lagi. Perubahannya sangat cepat sehingga lebih dari yang bisa dilihat mata. Semua tindakan sejak Weeping Douluo melepaskan diri dari palu angin pemecah gangguan hingga dia benar-benar dikalahkan oleh Tang Wulin hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Meditasi dan latihan mental yang dilakukan selama beberapa hari terakhir dimaksudkan untuk ledakan total saat ini. Tang Wulin telah memenangkan pertempuran keempat dari pertempuran 5 dewa, pertempuran senjata. Tang Wulin memegang Weeping Douluo di satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tombak. Dia turun dari langit ke tanah sebelum dia menempatkan Weeping Douluo yang sangat pucat di sisinya. Tang Wulin mengangguk ke arah Weeping Douluo, lalu dia mundur beberapa langkah. Semua orang di tempat itu terkejut. Tak terbayangkan mereka tidak akan tercengang. Semuanya terjadi secepat kilat. Pemandangan itu di luar kata-kata. Di platform utama, bahkan semilai face Douluo Hujie yang sebelumnya berseri-seri dengan gembira kini menjadi diam. Enci duduk tegak sambil menatap dengan tatapan membara pada tombak putih bersih di tangan Tang Wulin. Rune yang tertulis di tombak berkilau dengan cahaya yang khas. Warna dan cahayanya berkilauan dan memancarkan perasaan yang tak terlukiskan. Rasanya seperti mencapai puncak dari seluruh planet Douluo. Penonton tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin semua Feng Hao Douluo di atas pangkat judul Douluo tidak mengetahui apa yang telah terjadi? Enci menggumamkan beberapa patah kata, itu Atlas Divine Spear. Kerugian kami bisa dibenarkan. Demikian pula, Weeping Douluo memandang Tang Wulin dengan bingung. Saat dia melihat tombak Divine yang telah mengalahkannya, tidak ada kekecewaan atau rasa sakit di matanya, tetapi kerinduan dengan emosi yang sulit untuk dijelaskan. Terima kasih. Dia membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia kemudian berbalik dan pergi. Dia ingin berterima kasih kepada Tang Wulin, karena dia telah menyaksikan tombak dewa nomor 1 di dunia dengan matanya sendiri. Dia tidak merasa kecewa karena kalah dari tombak dewa. Dengan basis kultivasi dan kemampuannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang tombak ketika master asli tombak dewa ada. Hari ini, dia memiliki kesempatan untuk, setidaknya, menjadi saksi keberadaan tombak dewa ini. Tang Wulin perlahan mengangkat tombak putih bersih di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Kebanggaan mewakili Atlas segera membusungkan dadanya. Pertempuran ini tidak mewakili kemenangan Sekte Tang tetapi Shrek. Itu adalah kemenangan Atlas Divine Spear yang dihadiahkan kepada Tang Wulin oleh Atlas Douluo. Kekaisaran Bintang Luo memiliki rahasia batin yang mengakar, dan mereka memiliki gelang berlian yang ajaib. Di sisi lain, Tang Wulin adalah Master Sekte Tang terpilih dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek saat ini. Dengan akumulasi lebih dari 10.000 tahun dari dua organisasi besar, Sekte Tang dan Akademi Shrek, bagaimana mungkin Tang Wulin kekurangan rahasia batin? Tang Wulin telah memperoleh 3 senjata dewa termasuk tombak naga emas, tombak dewa Atlas, dan plain ulang-alik ruang waktu yang maha kuasa. Itulah mengapa dia sangat percaya diri dalam pertarungan senjata. Bahkan jika dia gagal menggunakan Atlas Divine Spear untuk mengalahkan lawannya, dia masih bisa menggunakan plain ulang-alik ruang waktu yang maha kuasa. Namun, hasilnya ternyata ideal. Sejak Atlas Douluo mati dalam pertempuran untuk melindungi seluruh Shrek, Atlas Divine Spear belum mekar dengan sinarnya sampai hari ini. Tidak hanya Tang Wulin, tetapi semua Shrek Six Monsters di platform memiliki mata berkabut dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Atlas Douluo mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Jika bukan karena upayanya untuk melindungi mereka dan siswa lain dari Akademi Shrek, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer tidak mungkin membahayakan Atlas Douluo karena dia memiliki basis budidaya terdepan di dunia saat itu. Dai Tianling menghembuskan napas busuk. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia perlu mengubah pola pikirnya. Dia tidak berbicara atau mengungkapkan kekecewaan dan amarahnya. Dia hanya berdiri dan meninggalkan platform utama. Sebelum pertempuran 5 dewa dimulai,
siapa yang mengira Tang Wulin, seorang anak laki-laki yang berusia lebih dari 20 tahun, dapat mencapai ini. Dia tampaknya memenangkan setiap pertempuran dengan cara yang sangat berbahaya, dan dia mencapai kemenangan dengan membalikkan keadaan di hampir setiap pertempuran. Pada akhirnya, dia memenangkan semua pertarungan. Dia mungkin tidak memiliki cukup rahasia batin, tetapi dia tidak mungkin mencapai semua kemenangannya hanya dengan keberuntungan. Lebih penting lagi, setelah kemenangan berturut-turutnya dalam pertempuran, kekayaannya tampak meningkat hingga puncaknya. Pada saat sebelumnya, Dai Tianling merasa tidak pasti tentang partisipasi Enci dalam pertempuran besok untuk pertama kalinya. Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya dimiliki Tang Wulin? Bisakah gurunya mengalahkan Tang Wulin dalam pertempuran besok? Apakah tingkat keberhasilannya 100%? Sepertinya konsep 100% tidak ada di dunia saat ini. Dai Tianling hanya bisa tersenyum pahit saat ini. Adegan pertempuran diputar ulang. Itu adalah pertempuran yang hampir tidak mengasyikkan tapi pasti dipenuhi dengan suara yang memekakkan telinga. Tang Wulin adalah petarung yang lebih ofensif di seluruh pertempuran. Lubang raksasa yang ditinggalkannya di tanah adalah bukti nyata dari itu. Adegan itu dimainkan hingga saat-saat terakhir ketika senyum mengerikan Tang Wulin membeku di layar. Tidak diragukan lagi, penonton telah menemukan senyumnya sekarang. Tang Wulin sangat percaya diri sehingga dia bisa mengalahkan lawannya untuk meraih kemenangan. Itulah alasan dari senyum riangnya. Pada kenyataannya, serangan Disorder Splitting Wind Hammer sebelumnya adalah untuk mempersiapkan momen terakhir. Dari banyak taktik pertempuran yang digunakan oleh Tang Wulin, menggunakan palu perak berat yang ditempa jiwa adalah salah satu taktiknya. Ketika lawannya menggunakan gelang berlian untuk melahap tombak naga emas, dia menyadari bahwa dia harus menggunakan senjata yang lebih kuat dalam pertempuran. Hanya ada satu tujuan menggunakan palu angin pemecah Disorder untuk meluncurkan serangan terus-menerus. Justru untuk memaksa lawan terbang. Manipulasi Tang Wulin atas Atlas Divine Spear tidak mungkin sebanding dengan penanganan Atlas Douluo terhadapnya. Namun, dia masih bisa memberikan pengaruh tertentu pada tombak Divine. Jika tidak, Yunmin tidak akan menyerahkan tombak kepadanya. Atlas Divine Spear meluncurkan larangan terbang. Bahkan Feng Hao Douluo dengan peringkat limit Douluo akan dianggap tidak mampu terbang ketika Atlas Divine Spear meluncurkan larangan terbang. Feng Hao Douluo akan jatuh dari langit jika dia berada dalam jangkauan tombak. Bagaimana Weeping Douluo dapat meramalkan perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga? Di sisi lain, Tang Wulin sangat siap. Dia berencana untuk melanjutkan larangan terbang dengan jalan raja untuk mengalahkan lawan dengan cepat. The Weeping Blood Douluo dipukuli begitu cepat sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang menimpanya. Ini adalah keuntungan dari senjata suci. Selain itu, Atlas Divine Spear memiliki aura yang terkumpul selama bertahun-tahun oleh Atlas Douluo. Itu juga dikenal sebagai tombak dewa yang tak terkalahkan. Dengan menggunakannya untuk meluncurkan jalan raja, Tang Wulin mampu memancarkan kekuatan superior tanpa bentuk yang mengalahkan lawannya. Karena batasan dalam menggunakan skill jiwanya, Weeping Blood Douluo dibuat sama sekali tidak mampu menggunakan kekuatan pedang dewa. The Weeping Blood Douluo kalah pahit dalam pertempuran, tapi dia tidak bisa mengeluh. Itu karena dia memprakarsai penggunaan senjata dewa untuk mengganggu kompetisi. Itu adalah kesalahan kekaisaran. Setelah kembali ke lapangan belakang, Tang Wulin menerima tombak naga emas dan palu perangnya dari Weeping Blood Douluo. Tang Wulin masih menunjukkan rasa hormat pada master senjata itu. Aku minta maaf karena telah mengalahkanmu dengan cara ini.